Banyak pertanyaan masuk tentang karma, perselingkuhan. Anda istri yang dihadirkan orang ketiga atau orang ketiga yang tidak bisa melepaskan diri dari pasangan orang yang Anda merasa nyaman, Anda merasa tidak ingin memiliki. Itu sebenarnya bagaimana urusannya, karmanya bagaimana. Eh, Baik itu Anda sebagai pasangan atau bertiga ya, pasangan bertiga, atau dengan anak, atau dengan mertua, atau dengan ibu sendiri. Sudah banyak contoh yang saya berikan. Masalah saya dengan anak saya, contohnya masalah saya dengan anak saya. Itu zaman dahulu posisi terbalik, bukan anak saya yang meninggalkan saya, tapi zaman leluhur saya yang meninggalkan anak saya. Sehingga di kehidupan ini seperti ada harus ikhlas, harus membayar, harus merasakan anak saya meninggalkan saya karena kehilangan hak asuh anak. Semenjak dia berumur 11 tahun sampai dikembalikan penuh kepada saya 11 tahun kemudian. Di tengah-tengah itu 4 tahun saya sudah boleh berkontak. Jadi dari umur dia 11 tahun, 4 tahun berikutnya itu lost kontak sama sekali. Saya tidak diizinkan ketemu anak saya. Dan kemudian setelah semua 11 tahun berlalu, saya mungkin sudah dianggap lunas pembayaran karmanya oleh Tuhan. Tapi itu juga setelah saya dan anak saya saling memutus siklus leluhur. Nah, ada yang aneh dari peristiwa perselingkuhan saya waktu suami saya masih dengan istri pertamanya dan saya dengan orang ketiga suami saya. Waktu saya ditinggalkan oleh suami kedua saya untuk menjadi bersama suami saya berselingkuh dengan pegawai saya dan teman-temannya membuli saya. Kemudian saya memutuskan untuk bercerai. Memang tidak diizinkan sama Tuhan, dan saya sampai dengan detik ini masih menjadi istri dari suami kedua saya. Tapi ada yang aneh dari saat waktu itu 20 Februari, saya ingat 2020 Februari 2020 saya membawa case saya ke pengadilan. Saya tanggal 2 Februarinya 2 Februari 2020 saya ke istri pertamanya. Saya minta maaf. Saya orang ketiganya dia di dalam rumah tangga, istri pertama. Jadi waktu itu suami saya masih bersama istrinya. Kemudian saya juga tidak tahu bahwa saya masuk di tengah-tengahnya orang berumah tangga. Kemudian setelah suami kedua saya bercerai dengan istri pertamanya, 2 tahun kemudian saya menikah. Kemudian paham ya? Jadi di sini tuh saya jadi pelakor. Tanpa saya sadari saya terjebak di dalam status sebagai pelakor. Dan tiba-tiba saya sebagai pelakor ini minta maaf setelah saya gagal bersama suami kedua saya merasa kayaknya saya bayar karma nih ke dia gitu ya. Kayaknya saya bayar karma nih ke istri pertama saya, secara verbal, secara wujud datang ke istri pertama, mantan istrinya suami saya. Saya minta maaf. Dan saya waktu itu dia histeris, pelakor gitu. Dia histeris. Dia jijik sama saya. Saya bilang nggak masalah, saya pokoknya minta maaf gitu. Jadi nggak tahu kenapa saya kayak disuruh, saya kayak kesurupan untuk suruh minta maaf ke istri pertama gitu. Saya juga nggak tahu kenapa saya minta maaf ke istri pertama, orang saya juga korban gitu kan. Nah kemudian dengan selingkuhan suami saya yang kedua,
Itu suami saya menyampaikan, katanya si Rere, kata pembantu saya, itu kamu lagi bayar karma, kamu bayar karma. Jadi saya bayar karma ke istri pertama, saya bayar karma ke mantan tunangan yang saya tinggalkan untuk menjadi bersama suami saya kedua. Karena sebelum bersama suami saya sudah bertunangan dan saya tinggalkan tunangan saya untuk menikah dengan orang lain yang sekarang menjadi suami saya. Nah, kemudian ternyata saya setelah bertemu dengan kembar jiwa, setelah saya diajar-ajarin oleh leluhur tentang karma, pokoknya ada download ya, saya ada pelajaran-pelajaran tentang karma yang saya disuruh sampaikan kepada Anda. Ini adalah kunci-kunci dari kehidupan yang harus Anda keluar dari siklus leluhur. Nah, ini sebenarnya orang ketiga, ya katakanlah Anda sebagai istri sekarang. Orang ketiga, mau itu mantan istri, mau itu adalah istri, atau Anda sebagai orang ketiga, sebenarnya kalian semua sudah paham, tapi tidak bisa melepas pasangan Anda sampai turun hajaran dari di mana Anda berpasangan. Contohnya, saya dengan suami saya kedua. Saya dengan suami kedua saya, dia tidak jadian sama orang itu. Dia ngelaba kemana-mana. Dia kemana-mana, kayak orang bingung gitu loh. Kenapa? Karena senternya, karena sayanya sebagai pemutus karma belum jena, belum menyelesaikan tugas, dan dia belum selesai penuntasan karmanya dengan perempuan-perempuan itu. Karena dengan suami saya terlibatnya banyak sekali. Plus dia ada kepahitan di trauma masa kecilnya dia. Kenapa saya begitu? Karena saya belajar dari Raffles. Raffles itu umur 15 tahun dia keluar dari, dia di jalanan, hidup di jalanan dan dipelihara oleh tante-tante. Yang kemudian tante-tantenya ini ya berselingkuh dengan tukang kebunnya. Kemudian ini terjadi lagi, pengalaman Raffles ini diulangkan ke suami saya. Itu kepahitan suami saya di awal masa mudanya. Jadi dia di belakang dia itu dipakai oleh pengulangan siklusnya Raffles. Kemudian dia bersama si Raffles ini bersama orang yang dia menikah, orang dengan siapa dia menikah, dia ditinggalkan untuk orang ketiga. Ternyata istrinya Olivia itu punya kedekatan spesial dengan orang lain. Sehingga Olivia dibunuh oleh Raffles. Nah, kemudian setelah Olivia meninggal, Raffles menikah lagi dengan bule, dengan sesama orang Inggris. Dan kemudian si Raffles ini berselingkuh dengan anak dari datuk di Lampung. Diulangi lagi di siklus suami saya. Itulah sebabnya saya seperti leluhurnya dia, leluhurnya orang ketiga saya, leluhurnya pembantu saya ini udah ngasih tahu. Ini karma, pembayaran karma. Cuman waktu itu saya bilang, saya bayar karma apa ke kamu? Oh, ternyata ini. Jadi zaman dahulu pembantu saya itu saya bunuh. Pembunuhan. Jadi leluhur macam-macam. Saya cuma menyampaikan satu dari leluhur yang memakai kehidupan saya. Dan di saya leluhur itu ada banyak. Jadi saya tidak bilang reinkarnasi. Saya bilang cawan hati saya, cawan hati Anda itu dipakai. Anda menjadi orang pertama, saya dengan suami pertama saya dipakai seperti kisah Lady Di dan Camilla. Dan itu sudah ada dari zaman sebelum Lady Di dan Camilla, turun-menurun sampai ke saya. Ceritanya sama, manusia berbeda. Itu siklus. Ya, siklusnya Raffles, siklusnya Camilla dan Lady Di, siklusnya Kiai Panjang yang punya 6 perempuan. Siklusnya
Saraswati dan Gayatri, siklusnya Brawijaya, itu siklus. Itu siklus. Anda tidak perlu mengulangi. Yang Anda perlu lakukan kalau Anda menjadi orang ketiga adalah melihat apakah di belakang dia dan saya ada tali dan rantai, ada leluhurnya atau tidak, itu diputus-putusin. Anda kalau sebagai orang ketiga yang dibuat nyaman oleh suami orang atau istri orang, berarti itu adalah pembayaran pelunasan karma leluhurnya dia, karena zaman dahulu dia menzolimi leluhurmu. Paham? Yang Anda harus lakukan apa? Jangan terlibat di dalam perselingkuhan. Lah kan ngulangi lagi siklus yang sama. Kan ngulangi lagi siklus yang sama, di mana zaman dahulu Anda ditinggalkan, di mana zaman dahulu Anda terbunuh atau dibunuh. Yang Anda harus lakukan kalau Anda terjebak di dalam siklus leluhur adalah memberi ampun. Bilang sama leluhurnya, saya memaafkanmu, saya mengampunimu. Gitu. Udah, habis itu tinggal berikan mereka cahaya Allah. Berikan mereka, sudah lunas, saya mengampuni kamu secara gaibnya, secara di dalam doa. Di dalam doa Anda, di dalam pikiran Anda memutus. Dari hati, dari pikiran. Siklusnya biar dia membayar karma bersama istrinya. Karena zaman dahulu istrinya adalah orang ketiganya. Anda yang ditinggalkan. Anda jangan mengulang siklus. Kalau Anda mau jadi orang ketiga berarti Anda mengulangi siklus. Nanti kalau pelunasan karmanya sudah selesai, Anda yang orang ketiga akan ditinggalkan. Sakitnya sama seperti leluhur. Nah ini nggak selesai-selesai. Selesaikan. Paham? Ya, semoga kalian bisa melalui, prosesnya. Anda satu, ketemu kembar jiwanya Anda. Cari di playlist tentang cara bertemu kembar jiwa. Kedua, lihat di belakangnya pasangan Anda ada leluhurnya, ada tali dan rantai yang banyak sekali yang harus Anda putuskan karena ini menurun ke anak. Ketiga, berikan mereka pengampunan, minta maaf dan memaafkan, minta ampun sama Tuhan. Ya, ada pisau-pisau yang harus Anda cabut, ada luka-luka dari leluhur yang harus Anda sembuhkan. Ya, begitu caranya untuk menyelesaikan cinta leluhur ini. Ya, Anda bisa, Anda sanggup keluar dari siklus yang menyakitkan ini. Keluar, ya, jangan lagi kesurupan, karena Anda sedang kesurupan cerita siklus leluhur. Jangan kayak saya, oke? Keluar dan menjadi pribadi yang kokoh seperti saya. Oke? Sukses buat semuanya.